Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta pertama, pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Terimalah salam selamat hari Minggu dari semua pendeta dan semua majelis HKBP Petojo. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mulai ibadah. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 641A ayat 1 dan 2. Ya
Titah ketiga dan keempat. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 dan 2. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 2. Mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1 dan 2.
berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Engkau juru selamatku yang maha kuasa. Ku yakini firman-Mu kekal selamanya. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Sinar
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, hari ke-50 peringatan turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak gurun yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam agenda perayaan HKBP ada 3 perayaan yang selalu dirayakan dalam 2 kali, yaitu Natal. Natal pertama, Natal kedua. Yang kedua, Paskah. Paskah pertama dan Paskah yang kedua. Yang ketiga adalah Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua. Dari 3 pilar ini terkandung penyelamatan Allah pada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita pada hari ini dalam kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 dengan judul Roh yang Menuntun. Nas ini menggambarkan respon Israel untuk mengingat akan kasih setia Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang telah dilakukan kepada bangsanya. Dikala menuntun bangsa Israel, bahkan menyeberangi samudra, itu dalam ayat 13. Indikasinya adalah bagaimana bangsa Israel menyeberangi laut itu hingga sampai ke perberhentian, yaitu tanah Kanan. Tuhan tetap membimbing mereka, Tuhan tetap menuntun mereka. Dikala di padang pasir, dikala menyeberangi laut sekalipun, Tuhan tetap menuntun bangsa pilihannya. Maksud yang lebih dalam dari perikop ini adalah bagaimana
agar bangsa Israel setia dalam doa, setia dalam permohonan. Terkadang mereka merasa dijauhi oleh Tuhan, tapi itu adalah sifat kemanusiaan mereka. Namun oleh hambanya Musa pada saat ini selalu mengingatkan agar tetap punya relasi yang intensif dalam doa. Tentu Roh Tuhan akan segera menuntun kita kepada kebenaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Doa adalah komunikasi kita kepada Dia. Doa adalah satu wadah agar tetap punya hubungan dengan Tuhan, si penuntun. Itu dalam hal ini Roh Tuhan, Roh Allah, yang kita yakini dalam ketritunggalan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pekerjaan yang utuh. Karena berikut kita dalam Perjanjian Lama, tentu ada beberapa ayat di sini termasuk Bilangan 11 ayat 25 dan Bilangan 11 ayat 31, demikian juga Keluaran 14 ayat 21. Bagaimana Roh Allah tetap menuntun bangsanya, bangsa Israel. Pentakosta, hari ke-50. Kalau boleh kita ulas dari bahasanya, dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, hari ke-50. Peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angka 50 di sini terdiri dari 40 tambah 10. 40 hari setelah kebangkitan dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Simon Petrus berkhotbah di Yerusalem dan 3.000 orang, 3.000 jiwa pada saat itu bertobat dan menerima Kristus menjadi juru selamatnya. Dalam catatan sejarah, 3.000 jiwa ini dikategorikan dalam jemaat perdana, jemaat mula-mula. Dan histori itulah hingga saat ini HKBP jika ingin menentukan tanggal lahirnya akan dipertanyakan sejak tanggal berapakah baptisan pertama di gereja itu. Saat itulah ulang tahun gereja tersebut. Pada hari itu orang-orang Yahudi yang saleh yang selama ini ada di luar Yerusalem dari seluruh penjuru dunia merayakan yang disebut dengan festival panen raya. Dalam peristiwa itu tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi yang begitu besar, tiupan angin kerasnya seperti lidah api yang menyala menghinggapi masing-masing para rasul itu. Dengan demikian mereka bisa berglosolalia, berbahasa lidah. Namun dalam glosolalia pada saat ini bisa diartikan itu terjadi pada saat para rasul-rasul itu di Yerusalem pada hari raya Pentakosta.
Orang yang berkumpul tadi, yang 3.000 orang tadi itu, mereka tercengang. Wow, ada apa ini? Mereka kan orang Galilea. Kok bisa-bisanya kita mengerti dalam bahasa kita sendiri? Pun kalau mereka selama ini yang jauh daripada Yerusalem, mereka datang dari Parsia, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfila, Mesir, Libya, Roma, Kreta, bahkan dari Arab. Simon Petrus yang berkhotbah dengan berapi-api, kalau dalam bahasa tekstualnya adalah dalam bahasa Aram menyerupai bahasa Yahudi. Orang yang tidak mengerti bahasa Yahudi sekalipun bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Simon Petrus dalam khotbahnya. Namun ada saja orang yang mengatakan, menyindir, mereka itu sedang mabuk anggur manis pada saat itu, padahal masih jam 9 pagi. Simon Petrus mengetahui semua itu, malah dia menjelaskan dalam khotbahnya, hari ini masih pukul 9. Jangan dikira bahwa para rasul itu sedang mabuk anggur manis. Dan itu telah dinubuatkan oleh kitab Yoel jauh sebelum itu. Di antara mereka yang berkumpul, mereka terharu. Apa yang harus kami perbuat? Itu seruan mereka. Simon Petrus berkata, bertobatlah. Hendaklah dirimu dibaptis, menerima pengampunan Kristus, sehingga kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul, bersekutu, memecah-mecahkan roti, yang saat ini kita katakan dengan perjamuan, lalu berdoa. Para rasul mengadakan mujizat-mujizat, dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Bahkan tidak jarang mereka menjual harta mereka sendiri untuk membagi-bagikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang mungkin boleh saat ini kita identikan kalau pemerintah atau badan-badan tersendiri memberikan sembako, ada yang memberikan berbentuk duit, ada yang memberikan bentuk masker, seperti itu. Dan juga mereka menjadi satu kesatuan karena Roh Kudus yang bekerja dalam pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta ini paling tidak ada 5 ciri orang yang telah diperbaharui oleh Roh Tuhan. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Taat, patuh, loyal kepada Allah merupakan salah satu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kepatuhan, loyalitas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup kudus menjauhi dosa. Seperti Bapak Gereja yang bernama John Calvin, dalam kutipannya, orang kudus bukan berarti hidup tanpa dosa, melainkan memiliki kepekaan
terhadap dosa, tidak toleran terhadap perbuatan dosa. Yang ketiga, hidup berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam topik ini kita mengetahui banyak denominasi, ada HKBP, ada Gereja Katolik, ada GKI. Intinya ada perbedaan dogma di antara satu dengan yang lain. Hidup berdasarkan firman Allah dalam poin yang dimunculkan di sini adalah tidak pernah memperdebatkan apa isi Alkitab. Karena sesungguhnya firman Allah dalam Alkitab ini adalah firman yang benar-benar kudus, yang kita aminkan keabadiannya. Walau banyak doktrin, tidak akan pernah membeda-bedakan. Karena ini adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran Alkitab bukan untuk diperbanding-bandingkan. Kebenaran itu mutlak adanya, yang harus kita junjung tinggi. Yang keempat, senantiasa memberitakan firman Tuhan, memuliakan Kristus sebagai Raja Gereja. Kita tahu tugas gereja. Yang pertama koinonia, yang kedua diakonia, dan yang ketiga adalah marturia. Bagaimana firman ini mengingatkan kita kembali untuk selalu bermarturia. Bahkan gereja yang hidup, yang selalu berPI, berpemberitaan Injil. Untuk mengingatkan saja bahwa tahun 2020 adalah tahun Zending HKBP. Mengingatkan kita tahun-tahun sebelumnya, Save One More, Buan Sadanari. Tahun Zending, tahun pemberitaan Injil, diingatkan kita salah satu tugas daripada gereja yang selalu bekerja dalam berpenginjilan. Yang kelima adalah menghasilkan buah-buah roh. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompok, tapi bagaimana hidupnya menjadi kemuliaan Tuhan sebagai sentral kehidupannya. Buah-buah roh, sebagaimana kita tahu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, penonjolan kasih dalam buah-buah roh pada saat ini, bagaimana Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan God is love. Tuhan itu adalah kasih. Bagaimana Galatia ini dalam buah-buah rohnya, kasih yang vertikal antara saya dengan Tuhan, dan kasih yang horizontal saya dengan sesama manusia. Biar dia seimbang, biar dia balance. Tidak cukup hanya vertikal, tapi juga horizontal. Yang kedua adalah sukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, boleh digarisbawahi, di dalam Tuhan. Baik dalam keadaan suka
dan dalam keadaan duka tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini bagi orang yang sudah memilikinya tentu tenang, sejuk, membiasakan diri untuk saat teduh di saat pagi hari, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena kita aminkan sesungguhnya hanya firman Allah menjadi sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah kesabaran. Rom 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam berpengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dengan sabar membuat hidup kita lebih rileks. Dengan sabar membuat hidup kita menjadi lebih berharga. Sabar dalam pengertian di sini adalah unlimited. Yang berikut, bagaimana untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, yaitu dengan kemurahan. Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memiliki kemurahan. Kemurahan ini dalam terjemahan atau dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia ada di sana tertulis, diartikan orang yang murah hati itu adalah orang yang punya kebaikan, yang berkelimpahan, orang yang dermawan, dan orang yang berempati. Tidak cukup hanya bersimpati, tapi harus berempati. Yang berikut adalah kebaikan. Kebaikan di sini baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita manusia. Bagaimana satu referen lagu rohani, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan menemani, membimbing segala kehidupan kita, membuat hidup kita akan semakin berarti. Yang berikut adalah kesetiaan. Dikala Tuhan setia kepada kita, wajar dan wajiblah setiap hambanya juga setia kepada Dia. Kelemah lembutan. Bukan berarti orang yang lemah lembut itu lemah secara fisik, bukan. Kelemah lembutan dalam arti di sini adalah tidak kaku, tidak mudah terpancing amarah, tidak bebal, dan tahu bahwa yang menang, yang benar menurut Tuhanlah menjadi pemenang. Dibutuhkan kelemah lembutan untuk menyikapinya. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Dalam bahasa Batak dikatakan hatomanon. Mungkin ada nama saudara kita bersama si Toman, ya. Hatomanon dalam bahasa Batak penguasaan diri. Bagaimana manusia kalau tidak menguasai dirinya, arah hidupnya tentu tidak akan tertuju. Menguasai diri, mengendalikan diri dari hawa nafsu,
mengendalikan diri agar hidup kita tetap teratur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi topik daripada nas kita pada saat ini, bagaimana Tuhan menuntun setiap menghadapi warna-warni kehidupan kita, termasuk menuntun kita untuk mengerti apa dalam semua rencana Tuhan hingga saat ini masih pandemik ada di sekitar kita. Jika sudah ada yang menuntun kita, jika sudah ada yang mengarahkan kita, tentu dalam suasana apapun, ibarat kita di tengah laut, sudah ada kompas yang menuntun kita, yaitu Roh Tuhan. Kemana Roh Tuhan menuntun, kita akan berjalan ke arah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berbuah di dalam tuntunan Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas anugerah-Mu hingga saat ini kami menikmati firman Tuhan dalam perayaan Pentakosta, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kami dalam menghadapi warna-warni kehidupan ini. Tuhan mengingatkan kami dengan 5 ciri khas orang yang telah dipenuhi oleh Kristus, dan bagaimana Galatia 5 ayat 22-23 untuk selalu mengingatkan kami memiliki buah-buah roh. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, yang selalu menopang kami ke arah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berdoa untuk gereja-Mu HKBP Petojo dan seluruh gereja yang ada di dunia ini, bahkan bangsa negara kami dan seluruh dunia, agar senantiasa dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan mengerti akan semua yang terjadi ini. Kami tetap setia di dalam Tuhan dalam penantian bahwa badai pasti berlalu. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu yang masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi karena Tuhan benar-benar menuntun kami, menjagai kami, agar tetap sehat dalam naungan Kristus. Jika masih ada beberapa jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam sakit penyakit karena COVID-19, atau mungkin penyakit yang lain, atau mungkin sudah Engkau panggil salah satu daripada keluarga mereka, mari Tuhan, Engkau yang selalu menopang keluarga, Engkau yang boleh pulihkan, Engkau yang boleh sembuhkan senantiasa, sehingga menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih atas segala bimbingan arah Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dengan pemahaman kami ketritunggalan Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang selalu menuntun kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita respon dikala kita bernyanyi dari kidung pujian UKND nyanyian HKBP sambil
kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan dalam kitab Rom, biarlah beri kehidupanmu untuk persembahan bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang menukarkan Roh-Mu Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Masing-masing, sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.